dan pengambil keputusan yang memiliki skill akuntansi berbasis teknologi informasi. Politeknik Negeri Malang pada saat ini sudah memiliki Prodi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi. Prodi ini didirikan dengan harapan menangkap peluang di masa depan bahwa lulusan daripada Prodi Magister Terapan ini bisa memanfaatkan atau mengaitkan antara akuntansi dengan teknologi informasi kekinian. Prodi Magister Terapan S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema ini merupakan prodi S2 jurusan akuntansi politeknik pertama di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, tentunya dengan kurikulum yang update dengan revolusi industri, serta dengan sarana-prasarana yang memadai. Kami juga senantiasa berusaha mengasah skill dan knowledge dari mahasiswa dengan mengundang pakar-pakar di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan juga sertifikasi untuk para mahasiswa S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini adalah salah satu program studi Magister Terapan unggulan di Politeknik Malang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Polinema dalam penganeka-ragaman jenjang pendidikan sekaligus untuk mengadaptasi tuntutan di dunia industri. Dengan sumber daya dosen yang sangat memadai, disertai dengan dukungan infrastruktur pendidikan dan pembelajaran, program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi akan dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul di bidang akuntansi pada umumnya dan sistem informasi akuntansi pada khususnya. Selamat bergabung di program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Malang. Polinema, JOS. Politeknik Negeri Malang telah terakreditasi A atau unggul dan merupakan salah satu politeknik negeri terbaik di antara politeknik negeri di Indonesia. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan program studi S2 yang mempunyai fokus pada ilmu akuntansi, khususnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam profesi sebagai akuntan, dengan didukung dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan sertifikasi di bidangnya, dan juga sarana-prasarana yang memadai, seperti laboratorium ERP, audit, dan juga ditunjang aplikasi-aplikasi terkini seperti Power BI, R, Atlas, SAP Business One, Odoo, Python, dan lain-lain. Program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi sebagai program studi Magister Terapan menawarkan lulusan yang menjadi problem solver di dunia bisnis dan pengambil keputusan yang memiliki skill akuntansi berbasis teknologi informasi. Politeknik Negeri Malang pada saat ini sudah memiliki Prodi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi. Prodi ini didirikan dengan harapan menangkap peluang di masa depan bahwa lulusan daripada Prodi Magister Terapan ini bisa memanfaatkan atau mengaitkan antara akuntansi dengan teknologi informasi kekinian. Prodi Magister Terapan S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema ini merupakan prodi S2 jurusan akuntansi politeknik pertama di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, tentunya dengan kurikulum yang update dengan revolusi industri, serta dengan sarana-prasarana yang memadai. Kami juga senantiasa berusaha mengasah skill dan knowledge dari mahasiswa dengan mengundang pakar-pakar di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan juga sertifikasi untuk para mahasiswa S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema.
Program Studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini adalah salah satu program studi magister terapan unggulan di Politeknik Malang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Polinema dalam penganeka-ragaman jenjang pendidikan sekaligus untuk mengadaptasi tuntutan di dunia industri. Dengan sumber daya dosen yang sangat memadai, disertai dengan dukungan infrastruktur pendidikan dan pembelajaran, program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi akan dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul di bidang akuntansi pada umumnya dan sistem informasi akuntansi pada khususnya. Selamat bergabung di program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Malang. Polinema, JOS. Politeknik Negeri Malang telah terakreditasi A atau unggul dan merupakan salah satu politeknik negeri terbaik di antara politeknik negeri di Indonesia. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan program studi S2 yang mempunyai fokus pada ilmu akuntansi, khususnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam profesi sebagai akuntan, dengan didukung dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan sertifikasi di bidangnya, dan juga sarana-prasarana yang memadai, seperti laboratorium ERP, audit, dan juga ditunjang aplikasi-aplikasi terkini seperti Power BI, R, Atlas, SAP Business One, Odoo, Python, dan lain-lain. Program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi sebagai program studi Magister Terapan menawarkan lulusan yang menjadi problem solver di dunia bisnis dan pengambil keputusan yang memiliki skill akuntansi berbasis teknologi informasi. Politeknik Negeri Malang pada saat ini sudah memiliki Prodi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi. Prodi ini didirikan dengan harapan menangkap peluang di masa depan bahwa lulusan daripada Prodi Magister Terapan ini bisa memanfaatkan atau mengaitkan antara akuntansi dengan teknologi informasi kekinian. Prodi Magister Terapan S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema ini merupakan prodi S2 jurusan akuntansi politeknik pertama di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, tentunya dengan kurikulum yang update dengan revolusi industri, serta dengan sarana-prasarana yang memadai. Kami juga senantiasa berusaha mengasah skill dan knowledge dari mahasiswa dengan mengundang pakar-pakar di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan juga sertifikasi untuk para mahasiswa S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini adalah salah satu program studi magister terapan unggulan di Politeknik Malang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Polinema dalam penganeka-ragaman jenjang pendidikan sekaligus untuk mengadaptasi tuntutan di dunia industri. Dengan sumber daya dosen yang sangat memadai, disertai dengan dukungan infrastruktur pendidikan dan pembelajaran, program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi akan dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul di bidang akuntansi pada umumnya dan sistem informasi akuntansi pada khususnya. Selamat bergabung di program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Malang. Polinema, JOS. Politeknik Negeri Malang telah terakreditasi A atau unggul dan merupakan salah satu politeknik negeri terbaik di antara politeknik negeri di Indonesia.
Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan program studi S2 yang mempunyai fokus pada ilmu akuntansi, khususnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam profesi sebagai akuntan, dengan didukung dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan sertifikasi di bidangnya, dan juga sarana-prasarana yang memadai, seperti laboratorium ERP, audit, dan juga ditunjang aplikasi-aplikasi terkini seperti Power BI, R, Atlas, SAP Business One, Odoo, Python, dan lain-lain. Program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi sebagai program studi Magister Terapan menawarkan lulusan yang menjadi problem solver di dunia bisnis dan pengambil keputusan yang memiliki skill akuntansi berbasis teknologi informasi. Politeknik Negeri Malang pada saat ini sudah memiliki prodi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi. Prodi ini didirikan dengan harapan menangkap peluang di masa depan bahwa lulusan daripada prodi Magister Terapan ini bisa memanfaatkan atau mengaitkan antara akuntansi dengan teknologi informasi kekinian. Prodi Magister Terapan S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema ini merupakan prodi S2 jurusan akuntansi politeknik pertama di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, tentunya dengan kurikulum yang update dengan revolusi industri, serta dengan sarana-prasarana yang memadai. Kami juga senantiasa berusaha mengasah skill dan knowledge dari mahasiswa dengan mengundang pakar-pakar di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan juga sertifikasi untuk para mahasiswa S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini adalah salah satu program studi Magister Terapan unggulan di Politeknik Malang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Polinema dalam penganeka-ragaman jenjang pendidikan sekaligus untuk mengadaptasi tuntutan di dunia industri. Dengan sumber daya dosen yang sangat memadai, disertai dengan dukungan infrastruktur pendidikan dan pembelajaran, program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi akan dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul di bidang akuntansi pada umumnya dan sistem informasi akuntansi pada khususnya. Selamat bergabung di program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Malang. Polinema, JOS. Politeknik Negeri Malang telah terakreditasi A atau unggul dan merupakan salah satu politeknik negeri terbaik di antara politeknik negeri di Indonesia. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan program studi S2 yang mempunyai fokus pada ilmu akuntansi, khususnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam profesi sebagai akuntan, dengan didukung dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan sertifikasi di bidangnya, dan juga sarana-prasarana yang memadai, seperti laboratorium ERP, audit, dan juga ditunjang aplikasi-aplikasi terkini seperti Power BI, R, Atlas, SAP Business One, Odoo, Python, dan lain-lain. Program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi sebagai program studi Magister Terapan menawarkan lulusan yang menjadi problem solver di dunia bisnis dan pengambil keputusan yang memiliki skill akuntansi berbasis teknologi informasi. Politeknik Negeri Malang pada saat ini sudah memiliki prodi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi. Prodi ini didirikan dengan harapan menangkap
peluang di masa depan bahwa lulusan daripada Prodi Magister Terapan ini bisa memanfaatkan atau mengaitkan antara akuntansi dengan teknologi informasi kekinian. Prodi Magister Terapan S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema ini merupakan prodi S2 jurusan akuntansi Politeknik pertama di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, tentunya dengan kurikulum yang update dengan revolusi industri, serta dengan sarana-prasarana yang memadai. Kami juga senantiasa berusaha mengasah skill dan knowledge dari mahasiswa dengan mengundang pakar-pakar di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan juga sertifikasi untuk para mahasiswa S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini adalah salah satu program studi Magister Terapan unggulan di Politeknik Malang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Polinema dalam penganeka-ragaman jenjang pendidikan sekaligus untuk mengadaptasi tuntutan di dunia industri. Dengan sumber daya dosen yang sangat memadai, disertai dengan dukungan infrastruktur pendidikan dan pembelajaran, program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi akan dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul di bidang akuntansi pada umumnya dan sistem informasi akuntansi pada khususnya. Selamat bergabung di program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Malang. Polinema, JOS. Politeknik Negeri Malang telah terakreditasi A atau unggul dan merupakan salah satu politeknik negeri terbaik di antara politeknik negeri di Indonesia. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan program studi S2 yang mempunyai fokus pada ilmu akuntansi, khususnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam profesi sebagai akuntan, dengan didukung dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan sertifikasi di bidangnya, dan juga sarana-prasarana yang memadai, seperti laboratorium ERP, audit, dan juga ditunjang aplikasi-aplikasi terkini seperti Power BI, R, Atlas, SAP Business One, Odoo, Python, dan lain-lain. Program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi sebagai program studi Magister Terapan menawarkan lulusan yang menjadi problem solver di dunia bisnis dan pengambil keputusan yang memiliki skill akuntansi berbasis teknologi informasi. Politeknik Negeri Malang pada saat ini sudah memiliki prodi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi. Prodi ini didirikan dengan harapan menangkap peluang di masa depan bahwa lulusan daripada Prodi Magister Terapan ini bisa memanfaatkan atau mengaitkan antara akuntansi dengan teknologi informasi kekinian. Prodi Magister Terapan S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema ini merupakan prodi S2 jurusan akuntansi Politeknik pertama di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, tentunya dengan kurikulum yang update dan revolusi industri, serta dengan sarana-prasarana yang memadai. Kami juga senantiasa berusaha mengasah skill dan knowledge dari mahasiswa dengan mengundang pakar-pakar di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan juga sertifikasi untuk para mahasiswa S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema.
Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini adalah salah satu program studi Magister Terapan unggulan di Politeknik Himala. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Polinema dalam penganeka-ragaman jenjang pendidikan sekaligus untuk mengadaptasi tuntutan di dunia industri. Dengan sumber daya dosen yang sangat memadai, disertai dengan dukungan infrastruktur pendidikan dan pembelajaran, program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi akan dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul di bidang akuntansi pada umumnya dan sistem informasi akuntansi pada khususnya. Selamat bergabung di program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Himala. Polinema, JOS. Politeknik Negeri Malang telah terakreditasi A atau unggul dan merupakan salah satu politeknik negeri terbaik di antara politeknik negeri di Indonesia. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan program studi S2 yang mempunyai fokus pada ilmu akuntansi, khususnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam profesi sebagai akuntan, dengan didukung dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan sertifikasi di bidangnya, dan juga sarana-prasarana yang memadai, seperti laboratorium ERP, audit, dan juga ditunjang aplikasi-aplikasi terkini seperti Power BI, R, Atlas, SAP Business One, Odoo, Python, dan lain-lain. Program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi sebagai program studi Magister Terapan menawarkan lulusan yang menjadi problem solver di dunia bisnis dan pengambil keputusan yang memiliki skill akuntansi berbasis teknologi informasi. Politeknik Negeri Malang pada saat ini sudah memiliki prodi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi. Prodi ini didirikan dengan harapan menangkap peluang di masa depan bahwa lulusan daripada prodi Magister Terapan ini bisa memanfaatkan atau mengaitkan antara akuntansi dengan teknologi informasi kekinian. Prodi Magister Terapan S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema ini merupakan prodi S2 jurusan akuntansi politeknik pertama di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, tentunya dengan kurikulum yang update dengan revolusi industri, serta dengan sarana-prasarana yang memadai. Kami juga senantiasa berusaha mengasah skill dan knowledge dari mahasiswa dengan mengundang pakar-pakar di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan juga sertifikasi untuk para mahasiswa S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini adalah salah satu program studi Magister Terapan unggulan di Politeknik Himala. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Polinema dalam penganeka-ragaman jenjang pendidikan sekaligus untuk mengadaptasi tuntutan di dunia industri. Dengan sumber daya dosen yang sangat memadai, disertai dengan dukungan infrastruktur pendidikan dan pembelajaran, program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi akan dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul di bidang akuntansi pada umumnya dan sistem informasi akuntansi pada khususnya. Selamat bergabung di program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Himala. Polinema, JOS. Politeknik Negeri Malang telah terakreditasi A atau unggul dan merupakan salah satu politeknik negeri terbaik.
tahun 2013, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang telah terakreditasi A. Di bawah pengelolaan profesional dengan mengusung visi memadai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global. Penciptaan atmosfer akademi dan pembentukan karakter yang kompetitif terus ditingkatkan. Pembelajaran program studi akuntansi Polinema didukung dengan penunjang fasilitas yang baik seperti Politeknik Negeri Malang didirikan tahun 1984. Pada awalnya, Politeknik Negeri Malang bernama Politeknik Universitas Brawijaya. Sementara itu, jurusan akuntansi itu sendiri didirikan pada tahun 1986 karena untuk memenuhi kebutuhan bahwa ahli teknik itu tidak hanya di bidang rekayasa saja, tetapi juga di bidang non-rekayasa. Dari sisi sejarahnya, pada tahun 1924 Politeknik Universitas Brawijaya berubah nama menjadi Politeknik Negeri Malang seiring dengan perlunya kemandirian di level politeknik. Pada tahun itu juga kami Politeknik Negeri Malang bergeser dari lokasinya di Jalan Veteran berpindah ke Jalan Soekarno-Hatta sampai saat ini. Pada saat itu, program studi yang ada di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang hanya program diploma 3 akuntansi saja. Namun seiring dengan perkembangan waktu, pada tahun 2006, Politeknik Negeri Malang jurusan akuntansi khususnya membuka program studi baru yaitu diploma 4 akuntansi manajemen. Dengan seiringnya perubahan waktu dan kebutuhan dan permintaan pasar, maka pada tahun 2015 kami juga membuka program studi baru dengan nama Diploma 4 Keuangan. Politeknik Negeri Malang pada saat ini memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global. Seiring dengan visi tersebut, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang berusaha untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu dengan membekali siswa tidak hanya ilmu di bidang akuntansi saja, tetapi juga memberi mahasiswa bekal yaitu kemampuan dalam berbahasa asing supaya mereka mampu bersaing dengan negara-negara di luar Indonesia. Kemudian juga memberi bekal kepada mahasiswa di bidang komputer akuntansi, audit berbasis komputer. Kemudian juga memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk berwirausaha, sehingga apabila mereka tidak bergabung di dalam dunia industri maupun pemerintahan ataupun lembaga pendidikan yang menjanjikan pekerjaan, mereka mampu untuk berdiri sendiri dan berwirausaha. Dengan kemampuan yang dihasilkan oleh lulusan, kami menyatakan bahwa lulusan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang mampu bersaing dengan lulusan lain di industri sejenis atau pendidikan tinggi sejenis dan dari negara lain selain dari Indonesia. Oleh karena itu, mari bergabung dengan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang
Selain didukung oleh fasilitas yang baik, atmosfer akademis juga dibangun melalui tenaga pengajar yang terakreditasi secara akademis maupun praktis, yang terlibat aktif dalam kegiatan akademis dan profesi berskala nasional maupun internasional, sebagai upaya pembaharuan ilmu akuntansi yang dimiliki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan semuanya. Puji syukur mari kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada webinar kali ini. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar kali ini pada para peserta yang bertema tentang Data Flow Diagram yang diselenggarakan oleh Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Baik, yang terhormat Bapak Andi Kusuma Indrawan, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Polinema, yang saya hormati Ibu Dr. Afni Eltivia, selaku Ketua Program Studi MTSIA Polinema, para Bapak Ibu jajaran tim manajemen Jurusan Akuntansi Polinema, yang terhormat pemateri kita saat ini Bapak Octavian Pratama, serta rekan-rekan panitia dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan peserta webinar yang ada pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menginjak acara inti, marilah sejenak kita berkhidmat untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan bersama.
Baik, menginjak acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Program Studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi Polinema, Ibu Dr. Nur Afni Eltivia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Amelia. Suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, beserta jajaran pimpinan di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Terima kasih kami sampaikan juga atas kehadiran seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan online Data Flow Diagram. Malam ini, sebagaimana kemarin malam, kita akan mengundang narasumber handal kita, yaitu Bapak Octaviano Pratama. Beliau adalah Direktur dari PT Bisa AI. Terima kasih Pak Oktav, sudah berkenan hadir 2 hari ini untuk mengisi kegiatan pelatihan online yang diselenggarakan oleh Prodi S2 Sistem Informasi Akuntansi. Para hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayatnya, kita semua bisa hadir di sini bersama-sama untuk mengikuti kegiatan ini. Recording in progress. Salawat serta salam, marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Para hadirin sekalian, kegiatan pelatihan online ini merupakan salah satu di antara kegiatan ilmiah rutin yang diselenggarakan oleh Prodi S2 Sistem Informasi Akuntansi yang berada di bawah naungan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Seperti kita ketahui, Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan para manajer atau pemilik perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat. Dalam penyusunan sistem informasi akuntansi membutuhkan penguasaan IRD dan DFD. Maka dari itu, kami dari Prodi S2 Sistem Informasi Akuntansi menyelenggarakan pelatihan online IRD dan DFD. Para hadirin sekalian, tak ada gading yang tak retak. Apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, mohon dimaafkan. Namun, sebelum saya membuka kegiatan ini, izinkan saya membaca pantun terlebih dahulu. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati, saya sampaikan, selamat datang para hadirin sekalian. Baik, dengan demikian kegiatan ini telah saya buka. Berikutnya acara saya serahkan kembali kepada Ibu Amelia selaku MC dan moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dan pembukaannya. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, berikutnya kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan materi dari Bapak Octavian Pratama. Namun sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Izinkan saya untuk men-share screen. Baik, Bapak Octaviano Pratama merupakan Presiden Direktur dan Co-founder dari Bisa AI Academy, PT Artificial Indonesia, kemudian Head of Computer Science Study Center, dosen serta Direktur Inkubator Bisnis di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Direktur Bika Kijen, Komisioner PT Rezeki Mekanik Indonesia, dan Komisioner Irkadia. Baik, itu tadi kurikulum vitae dari materi kita yang luar biasa sekali pada malam hari ini. Untuk itu tidak berlama-lama, saya persilakan kepada Bapak Octavian untuk dapat memberikan pencerahan, insight, dan materinya kepada kita semuanya. Baik, terima kasih Bu Amelia. Selamat malam Bapak Ibu. Salam kenal, perkenalkan nama saya Octav. Mohon maaf tadi ada keterlambatan sedikit. Baik, saya langsung memulai materi pada malam hari ini.
Pada malam hari ini kita akan bahas mengenai data flow diagram. Kemarin kita sudah banyak membahas mengenai ERD, Entity Relationship Diagram, yang fokusnya pada bagaimana memetakan hubungan secara konseptual antara masing-masing entitas. Nah, pada pembahasan malam hari ini kita akan lebih spesifik membahas mengenai data flow diagram dan juga sedikit mengenai UML ya, atau Unified Modeling Language, yang mana akan sangat membantu dalam proses perancangan sistem informasi sebelum kita buatkan program atau aplikasinya. Banyak yang terburu-buru umumnya dalam mengerjakan suatu sistem, tidak ada perancangannya, dan impact-nya itu akan terasa, yaitu sistemnya itu tidak bekerja dengan optimal dan juga dengan baik. Karena itu, pentingnya dalam merancang suatu sistem dengan baik dengan menggunakan beberapa tools diagram yang sudah tersedia, yang salah satunya adalah dengan DFD, ya, data flow diagram, dan juga dengan ERD yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, apa itu data flow diagram? Data flow diagram adalah suatu representasi secara visual yang ini sudah lama banget banyak digunakan untuk merepresentasikan alur dari suatu informasi di dalam sistem. Jadi umumnya ini memodelkan suatu alur sistem dan nantinya akan bisa dibaca oleh semua stakeholder yang terlibat di dalam sistem. Bahkan orang yang tidak fokus di sistem atau bukan fokus di IT sekalipun bisa membaca alur dari sistem tersebut dengan menggunakan data flow diagram. Untuk membuat suatu data flow diagram ada beberapa anotasi yang bisa kita gunakan, yang umumnya ini memodelkan juga interaksi antara aktor dengan fitur atau dengan suatu sistem. Kemudian biasanya di dalam suatu organisasi atau bisnis, ini umumnya ada beberapa fitur, aplikasi, atau ada suatu sistem yang digunakan setiap harinya, yang nantinya itu akan bisa kita analisa ya terlebih dahulu sebelum kita mengimplementasikan ke dalam bentuk programming. Sebagai contoh, di sini kita lihat ada suatu DFD yang menjelaskan mengenai sistem informasi kasir. Sistem informasi kasir ini ada beberapa aktor yang terlibat, di antaranya ada kasir, ya di sini ada kasirnya, kemudian ada pemilik restoran, ada pelanggan, dan interaksi datanya ini terjadi di dalam data flow diagram. Contohnya, misalkan kasir ini akan melakukan transaksi, ya. Jadi ada panah transaksi ke dalam sistem informasi kasir. Kemudian kasir nanti dia bisa melihat data menu makanan atau melihat data menu minuman dan lain sebagainya. Kemudian juga dari sistem dia akan memberikan feedback, misalkan berupa nota pembayaran atau menampilkan daftar menu yang dijual. Nah, itu dari sistem menuju ke aktor. Kemudian ada lagi di sini pemilik restoran. Pemilik restoran tidak secara langsung dia berinteraksi dengan sistem, tapi dia hanya menerima laporan-laporan saja. Jadi flow datanya akan menjadi lebih jelas. Kemudian pelanggan, misalkan dia melakukan transaksi dan mendapatkan return feedback-nya, yaitu mendapatkan bukti transaksi dan daftar pemesanan. Ya, jadi ini bisa kita detailkan nantinya di dalam level-level yang mana umumnya bisa sampai level 2 atau level 3 di dalam DFD, Data Flow Diagram. Suara saya masih terdengar jelas ya, Bapak Ibu ya? Nanti Bapak. Tidak. Ya, oke, baik, terima kasih. Nah, dalam melakukan perancangan suatu data flow diagram seperti ini, umumnya kita merancang terlebih dahulu konteks diagramnya atau secara gambaran besarnya bagaimana suatu sistem itu bekerja, ya, atau secara holistiknya bagaimana sistem tersebut bekerja. Jadi kita tidak buru-buru untuk merancang secara keseluruhan sistem, tapi secara garis besarnya terlebih dahulu atau disebut dengan konteks diagram. Di sini ada beberapa elemen dalam penggunaan data flow diagram. Di antaranya di sini ada yang pertama ada external entity, juga dikenal sebagai aktor, kemudian sources atau terminators. Jadi external entities ini
yang umumnya itu nantinya akan berinteraksi dengan sistem, ya, yang nanti dia yang mengkonsumsi data yang mana nantinya akan banyak terlibat dengan suatu proses. Kemudian yang kedua adalah proses. Proses ini adalah suatu aktivitas yang mana mentransformasikan alur dari data yang umumnya berinteraksi dengan external entities. Nantinya kita akan bisa menghubungkan antara external entities dengan proses menggunakan simbol data flow. Dan nantinya ketika suatu proses itu berhasil diproses, itu akan disimpan di dalam suatu data sources, ya, atau data store. Jadi data store ini dia menyimpan data yang bisa kita detailkan nanti di dalam ERD. Seperti itu. Jadi simple ya, untuk elemennya ini tidak terlalu banyak, hanya ada 4 external entities, proses, data store, dan juga data flow. Seperti yang tadi saya jelaskan, dalam membuat suatu DFT, kita perlu mendefinisikan suatu konteks diagram, ya. Konteks diagram itu layer level 0 atau gambaran besar dari sistem kita. Jadi tidak secara detail, tapi gambaran besarnya. Misalkan sistem yang ingin kita buat di sini adalah reservasi hotel. Ya, reservasi hotel ini adalah prosesnya, ya, prosesnya yang lingkaran, ya, ini proses, dan terhubung dengan external entities-nya seperti ada guest atau tamu dan juga admin. Ya, jadi disimbolkan dengan kotak, ya, seperti guest dan admin. Di mana interaksi antara external entities atau aktor dengan proses ini akan dihubungkan melalui suatu data flow. Ya, data flow-nya diantaranya adalah guest atau customer, dia mengisi form reservasi misalkan, dan dia mengisi form cancel jika sudah booking. Dan nantinya sistem akan memberikan feedback kalau misalnya reservasinya berhasil, maka akan diberikan feedback-nya berupa informasi mengenai room-nya kepada si customer-nya. Jadi umumnya proses ini berada di dalam sistem, ya. Kemudian contohnya admin, ya, kita buat aktornya ini adalah admin berinteraksi dengan prosesnya, yaitu misalkan admin ini bisa memodifikasi informasi mengenai room-nya dan lain sebagainya. Kemudian dia mendapatkan feedback dari prosesnya adalah mendapatkan informasi mengenai siapa saja yang booking misalkan dan lain sebagainya. Nah, dari konteks diagram yang kita definisikan, yang kita lihat secara garis besar, itu akan bisa kita detailkan ke dalam level 1, level 2, atau level 3. Maksudnya level ini kedalaman dari si prosesnya, ya. Misalkan kita lihat di sini, ini konteks diagramnya, secara garis besarnya melakukan reservasi kamar di dalam suatu aplikasi travel, misalkan. Nah, level satunya kita detailkan salah satu proses, yaitu proses reservasi, ya. Jadi suatu customer melakukan reservasi suatu kamar misalkan, ya, maka dia bisa kita detailkan di dalam level 1. Kita berikan nama prosesnya adalah reservation process, di mana reservation process ini nantinya akan bisa terhubung dengan proses lainnya ataupun dengan aktor. Ya, sebagai contoh kita detailkan misalkan di sini di level 1 DFT ini dari konteks diagram yang sudah dibuat, ya, kita detailkan seperti ini, ya, di mana misalkan ada 4 eksternal, ada 4, ya. Ya, mungkin kita lihat dulu yang guest, ya. Ini external entities-nya ada guest. Guest ini dia melakukan proses reservasi, ya. Kemudian nanti di dalam suatu proses reservasi ini nanti sistem tersebut akan memilih room yang akan ditempatkan kepada guest tersebut, ya. Dan nanti proses lainnya adalah report ke admin, ya, dan lain sebagainya. Dan nantinya akan disimpan di dalam suatu data, ya, sesuai dengan simbol datanya seperti ini, ya, data store. Kita simpan ke dalam data store, ya, dengan penyimpanan reservasi. Jadi disimpan di dalam database. Nah, alur dari atau penyimpanan datanya kita bisa lebih spesifikkan di dalam suatu ERD, ya. Jadi misalnya reservasinya bagaimana tidak didefinisikan di dalam
DFD, tapi kita definisikan di dalam IRD yang sudah kita bahas kemarin. Ya, seperti itu. Jadi, prosesnya bisa kita detailkan. Kita lihat lagi, kita bisa detailkan kembali proses reservasi ini menjadi DFD level 2, yaitu lebih detail. Ya. Proses reservasi ternyata cukup panjang. Ya. Misalkan guest atau customer, ini dia melakukan pencarian, proses pencarian kamar mana yang tersedia, atau misalkan hotel mana ya, dan lain sebagainya, ya sesuai dengan rating dan review, misalkan nanti dia akan mendapatkan feedback ya, seperti inquiry-nya, ya maka dia akan bisa melanjutkan ke proses reservasi. Jadi lebih detail lagi dibandingkan proses yang level 1. Dan di sini kita bisa lebih spesifik ya, secara holistik, secara penuh kita bisa melihat hubungan di antara aktor dengan suatu sistem di dalam level 2 DFD ya, sampai sedetail mungkin. Dan untuk perancangan ini sendiri sebenarnya tergantung dari perspektif kita sebagai suatu sistem analis yang melakukan perancangan atau analisa suatu sistem. Jadi mungkin ada 2 sistem analis, dua-duanya ini menggambarkan DFD yang DFD terkait hotel reservasi, dan mungkin akan berbeda satu sama lain hasilnya, tidak jadi masalah. Yang penting kan prosesnya secara keseluruhan bisa dilihat oleh user ya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke case study yang ada, saya coba buat komparasi dengan lain ya, namanya UML atau Unified Modeling Language ya, UML. Oke, saya coba gambarkan saja. Sebelum saya bahas UML, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan dulu. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan peserta, jika ada pertanyaan bisa tanyakan. Sepertinya belum, Bapak. Belum ada ya, baik. Rekan-rekan peserta nanti bisa menuliskan di chat box juga ya untuk bertanya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan terlebih dahulu. Ya, jadi untuk sebagai perbandingan, kita juga bisa menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem dengan tools lainnya namanya UML atau Unified Modeling Language. Ya, jadi salah satu di dalam diagram di dalam UML, salah satunya adalah use case diagram. Use case. Ya, use case diagram ini mendefinisikan bagaimana suatu aktor berinteraksi dengan sistem. Ya, jadi suatu aktor berinteraksi dengan sistem bisa kita definisikan dengan menggunakan use case diagram. Oke, use case diagram untuk simbol-simbolnya ini tidak terlalu banyak juga. Kita bisa melihat simbolnya, ini saya gambarkan saja ya. Simbol yang pertama adalah aktor. Mohon maaf Bapak, share screen-nya masih belum terlihat. Oh, belum terlihat ya? Iya, betul. Belum terlihat. Sebentar, saya apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum, Pak. Apakah sudah terlihat? Oh iya, sudah Pak. Sudah ya Bu ya, baik. Oke, yang pertama di sini kita memiliki suatu aktor ya. Aktor ini adalah suatu individu atau entitas yang nantinya akan berinteraksi dengan sistem. Kemudian kita akan melihat juga nantinya ada suatu use case ya. Use case ini umumnya adalah fitur. Use case ya, fitur. Kemudian nantinya kita akan juga melihat suatu garis line seperti ini ya. Di sini biasanya suatu aktivitas yang berinteraksi. Aktivitasnya apa? Kemudian ada juga seperti ini. Ini namanya sistem boundary dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan sebenarnya ada yang lain ya, seperti misalkan kita membuat suatu panah ya, include dan juga extend ya. Panah-panah ini nantinya akan bisa lebih spesifik mendefinisikan bagaimana suatu aktor berinteraksi
dan sistem. Kita masuk ke dalam contoh, misalkan seperti yang tadi sudah kita lihat, contohnya adalah form reservasi. Ya, form reservasi, langkah awalnya kita akan buat suatu sistem boundaries. Ya, sistem boundary atau batasan sistem ini mendefinisikan batasan antara aktor berinteraksi dan sistem. Kita definisikan dengan tarik garis seperti ini. Ya, ini nama sistemnya misalnya reservasi. Oke ya, terus ini ya. Oke, kemudian kita akan definisikan aktor yang terlibat ya. Misalkan di dalam reservasi tadi ada customer, ya customer sebagai contoh, misalnya customer seperti ini, dan dia akan berinteraksi dengan suatu fitur atau sistem, ya misalkan fiturnya adalah kita punya sistem misalkan reservasi tiket misalkan. Dan ini didefinisikan seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita melakukan reservasi tiket, umumnya customer ini akan mencari terlebih dahulu tiketnya, cari tiket. Ini juga sama, modelnya adalah use case ya, atau fitur, tapi cari tiket ini bisa jadi masuknya adalah include. Ya. Jadi kita akan berikan suatu panah dari reservasi tiket ke sini, kita tuliskan ini adalah include. Yang artinya include ini adalah dia wajib dijalankan. Jadi kalau misalnya customer ingin melakukan reservasi tiket, dia wajib mencari tiketnya terlebih dahulu, baru bisa melakukan reservasi tiket. Ya. Misalnya ada lagi use case lainnya, misalnya beli asuransi. Biasanya kan gitu ya, kalau kita beli tiket pesawat ada beli asuransinya. Kita beli asuransi. Nah, beli asuransi ini modelnya bisa jadi bukan include, tapi dia adalah extend. Ya. Jadi kalau ada extend itu artinya opsional. Extend. Maaf, ini pennya agak kurang bagus. Ya, jadi extend artinya opsional, jadi tidak wajib. Nah, kalau dengan use case yang mana masuk bagian dari UML, ini sebagai perkenalan ya. Nanti ada course-nya, Bapak Ibu bisa enroll ke course tersebut. Jadi dengan menggunakan use case bisa lebih spesifik mendefinisikan hubungan antara aktor dengan sistem, tapi secara gambaran besar. Kalau secara flow datanya itu biasanya di dalam DFD. Umumnya use case dan DFD ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi misalkan secara sistemnya secara keseluruhannya bisa kita definisikan dengan use case, detailnya bisa kita definisikan di dalam data flow diagram seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke DFD ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa case study. Case study-nya ini yang pertama adalah case study mengenai sistem akademik ya. Oke, jadi di sini sebagai contoh konteks diagram atau level 0-nya DFD-nya, prosesnya yaitu manajemen hasil studi dari mahasiswa ya. Jadi mungkin di sini lebih ke arah sistem informasi akademik ya. Sistem informasi akademiknya ada beberapa entitas atau external entity yang menggunakan proses ini ya, misalkan diantaranya ada administrator ya, administrator misalkan dia melakukan maintenance user account ya, kemudian data operator dia menginput informasi student ya seperti nilai dan lain sebagainya. Kemudian data entry operator juga melakukan input mata kuliah ya, subject info entry ya. Di sini input mata kuliah misalkan. Kemudian yang lainnya misalkan student mendapatkan report performance selama mengikuti kuliah dan lain sebagainya. Nah, ini masih secara gambaran besar atau kita sebutnya dengan konteks diagram.
Setelah kita definisikan konteks diagramnya atau level 0-nya yang mendefinisikan sistem secara keseluruhan, tapi tidak detail, kita akan jelaskan lebih detail di dalam DFD level 1 ya. Misalkan ambil contoh yang kita lakukan adalah proses bagaimana suatu mahasiswa mendapatkan nilai dan nilai oleh operator. Nah, di sini external entity yang terlibat ada mahasiswa dan juga ada operator, ya seperti yang tadi ada di level 0. Ya, level 1 juga sama terlibat. Di mana misalnya administrator atau operator, dia secara lebih detailnya adalah sebelum dia memasukkan informasi mengenai nilai mahasiswa, dia terlebih dahulu harus login. Ya, di sini login, di mana yang dia masukkan datanya adalah memasukkan password ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah dia login, barulah dia bisa memasukkan di sini, ya memasukkan data nilai mahasiswa, yang mana datanya tersebut itu akan bisa masuk ke dalam suatu penyimpanan data. Nah, detail dari penyimpanan datanya tidak kita definisikan di DFD, tapi di dalam IRD, ya. Tapi alur bagaimana berinteraksinya di dalam DFD. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian setelah berhasil input nilai, maka nilai tersebut bisa dilihat oleh mahasiswa. Performance report-nya ini bisa dilihat atau di-generate terlebih dahulu ya. Prosesnya ada proses generate report ya. Kemudian barulah mahasiswanya bisa melihat nilai seperti itu. Jadi ini level 1. Kemudian level 2-nya kita bisa detailkan lebih lanjut ya. Ini level 1 ini bisa menjadi beberapa DFD level 2 ya. Di antaranya misalkan proses login. Proses login yang tadi hanya simple seperti ini. Ya, ini simple ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kita definisikan lebih lanjut bagaimana melakukan proses login. Misalkan data entry operator, tadi operator input datanya, dia memasukkan user ID, password ya, dan roles-nya. Nah, setelah itu setelah dia memasukkan datanya, ya dia mendapatkan informasi mengenai akunnya, ya detailnya di sini didapatkan ini, ya dan lain sebagainya. Dan misalkan admin juga melakukan input atau masuk login ke dalam sistem dan sebagainya. Jadi kita bisa detailkan di dalam DFD level 2. Kemudian di dalam misalnya proses lainnya, misalkan mahasiswa memilih. Ya ini ya. Oke, mahasiswa memilih suatu mata kuliah ya. Dimulai dari operator itu menginput course-nya. Kemudian mahasiswa memilih kuliah ya dan kita detailkan di dalam DFD level 2. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lihat perbedaan antara DFD dan UML ya. Nah, katanya di sini tadi DFD yang sudah saya jelaskan mengilustrasikan bagaimana suatu data ini mengalir melalui sistem ya. Tapi definisi dari struktur datanya, struktur database-nya bukan didefinisikan di dalam DFD, tapi di dalam IRD. Tadi kan ada data store ya. Data store itu kalau kita mau detailkan lagi, kita detailkan di dalam IRD kita. Seperti itu. Dan nantinya DFD ini akan saling bisa membantu dengan UML, ya UML atau Unified Modeling Language. Umumnya ini lebih berorientasi objek ya ketimbang DFD. Dan UML ada banyak diagram di dalamnya dan bisa saling terintegrasi dengan DFD. Sebagai contoh misalkan kita punya suatu sistem, misalkan sistemnya e-commerce ya, ini online shopping misalnya. Nah, di sini kalau kita lihat aktornya, yang pertama ada web customer, kemudian di sini ada suatu generalisasi itu ininya ya dia tuh dapat pewarisan dari mana, inheritance. Nah, misalkan di sini dari register customer dan new customer. Jadi register customer dan new customer ini sama-sama web customer. Tapi fitur yang dijalankan oleh keduanya berbeda. Kalau register customer dia melihat items, melakukan pembelian. Kalau new customer dia
melakukan registrasi. Ya, seperti itu. Dan keduanya sama-sama web customer. Apapun yang ada di dalam web customer itu akan ada di dalam register dan new customer. Kemudian di sini kotak ini ya yang si antara aktor dengan use case ini kita sebut dengan system boundaries. Ya, system boundaries ini batasan dari sistem. Ini di dalam sistemnya seperti ini use case-nya ya. Nah, di mana register customer dia bisa melihat items ya, kemudian melakukan pembelian, dan melakukan pembelian ini ada panah include ke dalam melihat item. Artinya sebelum kita melakukan purchase atau pembelian, maka kita wajib terlebih dahulu melihat itemnya. Jadi kalau tidak melihat item nggak bisa, karena di sini simbol include itu wajib ya. Kemudian dalam melakukan pembelian, ya dia wajib juga melakukan check out. Jadi sebelum check out, sebelum melakukan pembelian atau purchase, dia harus wajib dahulu check out. Kalau tidak check out, maka tidak bisa. Ya. Di sebelah kiri ini kita sebut dengan primary actor, ya aktor yang secara utamanya ada di dalam sistem. Sementara yang sebelah kanan kita sebut dengan secondary actor, ya aktor yang tidak secara langsung menggunakan server itu bisa berarti sistem lainnya. Ya, misalkan seperti credit payment system ini adalah ya, walaupun dia tapi tetap aktor kita definisikan dan lain sebagainya. PayPal juga sama, ini termasuk aktor dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini UML lebih spesifik mendefinisikan bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem. Kemudian kita bisa detailkan use case diagram ini ya, bagian dari UML ke dalam DFD ya, agar kita bisa melihat secara lebih detail bagaimana suatu data ini mengalir melalui sistem. Kalau ini kan kita nggak bisa lihat nih mengalirnya bagaimana, dia hanya gambaran besarnya saja. Suatu data mengalir itu akan bisa kita lihat di dalam DFD, dan DFD-nya bisa kita detailkan dimulai dari level 0 atau konteks diagram, level 1, level 2, sampai dengan level 3. Untuk membuat suatu DFD, Bapak Ibu bisa menggunakan tools gratis ya. Contohnya adalah draw.io. Ini adalah tools gratis untuk membuat suatu DFD, data flow diagram ya, seperti ini. Ini gratis, mudah ya. Tinggal Bapak punya akun Google saja. Kemudian simbol-simbolnya juga lengkap ya. Kita bisa memilih sama ya dengan yang use case di atas. Ini DFD-nya kalau kita lihat, customer dia bisa menambahkan produk ke dalam keranjang belanjaan ya. Jadi prosesnya ya dari external entities ke dalam suatu proses adalah prosesnya yaitu menambahkan produk ke dalam keranjang belanjaan. Dan item apa saja yang ada di dalam keranjang belanjaan tadi ya kan di dalam database, misalnya di sini namanya shopping cart ya. Kemudian dari keranjang belanjaan kita misalnya disimpan di dalam database ya, didefinisikan di ERP, maka kita akan melakukan proses berikutnya yaitu check out ya. Proses check out, kemudian dia melakukan proses lainnya collect payment. Nah, di sini kan flow antara datanya terlihat. Sementara kalau di use case tidak ya, jadi hanya secara keseluruhan saja. Oke, kita lihat lagi. Kemudian melakukan send receipt. Ini masih jelas ya screen saya. Kemudian kita melakukan collect payment ini, dia akan mengirimkan receipt ke customer. Kemudian nanti terhubung ke aktor lainnya seperti misalnya accounting ya dan lain sebagainya dan lain-lain. Nah, jadi bisa lebih spesifik mendefinisikan alur antara data yang mengalir ya dari suatu aktor atau external entities ke proses. Itu DFD. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan, Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan dari ada pertanyaan. Lita, D4 Keuangan. Mohon izin bertanya, bagaimana prosedur atau cara untuk menguji kebenaran desain dalam hal ini DFD sebelum DFD itu di-generate menjadi sebuah sistem?
Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, bagus pertanyaannya. Bagaimana prosedur cara menguji kebenaran desain sebelum di-generate menjadi suatu sistem? Ya, jadi prosedurnya sebenarnya banyak ya yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah misalkan kita melakukan proses testing, jelas testing nama prosesnya, baik itu secara white box maupun black box ya. Jadi kalau misalnya secara black box atau kotak hitam ya tertutup gitu, artinya kita tidak secara spesifik melihat flow-nya itu bekerja dan optimal, tapi kita misalkan meminta beberapa expert ya dalam menilai desain yang sudah dirancang. Jadi umumnya adalah si penggunanya itu sendiri. Jadi kita minta seluruh stakeholder yang nantinya terlibat dalam sistem ya agar semuanya itu bisa memastikan bahwa sistem atau flow-nya ini seperti ini gitu. Ada suatu kejadian case-nya seperti ini Bapak Ibu. Di suatu kampus ya ada sistem remunerasi ya, remun ya. Nah, sistemnya itu sebelum diuji coba ke si usernya, kan usernya adalah tim keuangan misalkan. Nah, udah diimplementasikan terlebih dahulu. Sementara tim keuangannya itu harusnya seperti ini. Jadi tidak fit antara apa yang dibutuhkan si aktornya dengan sistem yang akan dibangun. Nah, akhirnya apa? Sistemnya tidak jalan. Ya, ini real case dan ini terjadi di beberapa tempat ya. Saya cek ada beberapa kampus tidak berhasil menerapkan sistem misalnya Remun contohnya. Karena kenapa? Karena tidak melibatkan si aktor gitu. Aktor pengguna utama si sistem ini seharusnya dialah yang menguji gitu secara black box. Artinya tidak melihat kita sebagai yang membuat sistem itu ya udah ini coba silakan dicek apakah benar atau tidak gitu. Seperti itu. Atau misalnya secara white box ya. Oke, kemudian secara white box-nya ya kita bisa melakukan tidak memanggil entitas atau pengguna sistem kita, tapi kita memanggil seluruh sistem analis kita untuk bersama-sama melakukan review terhadap DFD yang sudah dibuat. Jadi misalkan kita melibatkan tim programmer, kita melibatkan tim bisnis, kita melibatkan tim internal kita ya, yang mana kita minta mereka untuk mereview kembali seluruh DFD yang sudah dibuat ya, apakah sudah benar atau belum ya. Mereka menilai kalau sudah benar maka kita lanjutkan ke dalam pembuatan sistem, jika belum benar maka kita review kembali. Dan umumnya perencanaan DFD yang baik ini akan menentukan keberhasilan sistem tersebut. Oke, saya kira-kira sudah terjawab. Terima kasih. Oke, saya lanjut dulu ya, satu materi lagi. Ini ada satu pertanyaan lagi, Bapak, mohon maaf. Oh, gimana? Oh, masih ada ada ya? pertanyaan lagi, ya, satu lagi dari Pak Basuki Rahmat. Apa perbedaan fungsi DFD dengan flowchart atau NS diagram? Oke. Perbedaan antara DFD dengan flowchart. Oke. DFD, data flow diagram, ini lebih ke arah alur dari data itu berinteraksi antara aktor dengan sistem. Sementara kalau flowchart ini secara general kita menggambarkan bagaimana suatu sistem itu bekerja ya. Dan umumnya flowchart itu banyak tipenya, ada swim lane ya, ada ya cukup banyak ya tipenya. Kemudian NS diagram sebenarnya saya jarang ya menggunakan NS diagram. Saya agak lupa juga apakah NS itu yang Schneiderman ya kalau nggak salah ya. Saya jarang menggunakan itu, tapi pada intinya sih mirip-mirip ya antara ketiganya. Cuman lebih spesifik DFD itu bisa kita detailkan ke dalam beberapa level, bahkan
kalau misalnya suatu sistem itu sangat kompleks, misalkan sistem SIM-RS saja misalkan. Di dalam sistem informasi rumah sakit itu ada beberapa modul ya, misalnya modul farmasi, modul rawat jalan, modul rawat inap dan lain sebagainya. Nah, SIM-RS ini secara konteks diagramnya adalah SIM-RS. Kemudian ada beberapa modul kecil lainnya, misalnya farmasi, rawat jalan, rawat inap, itu kita detailkan di DFD level 1. DFD level 2-nya adalah lebih detail lagi misalkan alur dari farmasinya. Ya, farmasinya bagaimana aktor berinteraksi dengan sistemnya bisa didefinisikan di dalam DFD level 2. Level 3-nya misalkan adalah ambillah misalnya di dalam suatu sistem farmasi itu ada prosedur, misalkan data entry obat ya, dan divalidasi oleh supervisor misalkan. Level 4-nya misalkan lebih detail lagi. Jadi suatu sistem itu kalau semakin besar, kalau dengan DFD kita bisa mendefinisikan lebih rinci gitu di dalam level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sementara kalau flowchart ya secara general, secara luas definisinya. Misalkan flowchartnya kita buat dalam swimlane diagram. Ya, swimlane kalau flowchart biasa kan alurnya itu dari atas ke bawah ya. Kalau swimlane dari kiri ke kanan. Nah, itu juga bisa kita definisikan. Atau bisa juga dengan BPM, Business Process Modeling Notation, BPMN ya. Itu juga sama. Tapi kalau BPMN misalkan ada suatu eventnya di sana yang tidak dimiliki oleh diagram lainnya. Jadi masing-masing diagram sebenarnya ada fungsi. Ya masing-masing tergantung kita mana yang mau kita gunakan. Kira-kira terjawab? Oke, saya lanjut lagi ya. Baik. Baik, kalau masih ada pertanyaan nanti silahkan bisa ditanyakan. Nah, sekarang kita coba latihan dulu ya Bapak Ibu ya, karena sudah jam 20.40. Latihannya adalah seperti yang kemarin, Bapak Ibu kemarin kan sudah ikut ya case study-nya, ada 3. Case study yang pertama adalah si kantin, case study yang kedua adalah si pizza, dan case study yang ketiga adalah si ruang ya. Jadi 3 case study ini silakan dipilih salah satu ya dari 3 case study ini, dibuatkan DFD ataupun kalau misalnya DFD-nya nggak keburu ya level 1, 2, 3, dicoba dulu dengan menggunakan use case diagram ya, nanti baru didefinisikan di DFD. Waktunya karena sudah jam 20.40 kita percepat ya, jadi waktunya maksimal 10 menit ya dalam membuat case study ini. Oke, silakan bisa dikerjakan dalam waktu 10 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat sebuah desain awal dari sistem melalui kasus yang sudah diberikan oleh Pak Octavian dengan waktu 10 menit dari sekarang.
cukupkan untuk case study-nya. Sekarang kita bahas bagaimana solusi dalam pembuatan DFD maupun use case ya, berdasarkan case study yang sudah dibagikan. Baik, saya coba langsung aja ya. Screen set terlihat ya, Bapak Ibu ya. Oke, terlihat ya Bu. Ya, terima kasih. Baik, kita coba case study yang pertama yaitu si kantin. Nah, di si kantin ini kita coba baca ya. Kantin menawarkan beberapa makanan yang mana bisa dipesan oleh mahasiswa. Nah, dalam hal ini kita buat sistem boundary-nya adalah si kantin. Ya, ini si kantin. Dan aktornya ada mahasiswa. Oke, kemudian di sini ada mahasiswa, ada dosen, staf lainnya. Sistem yang digunakan sederhana yaitu pembeli memesan makanan langsung ke setiap kios makanan, kemudian membayar langsung di tempat dengan uang tunai. Itu sistem yang saat ini. Untuk meningkatkan kemudahan pengelolaannya, nanti ada sistem informasi kantin, nantinya akan bisa melalui digital ya. Berarti di sini mahasiswa atau staf ya, di sini staf atau dosen. Ini keduanya ini termasuk jenis user. Makanya kita bisa tambahkan generalisasi seperti ini. Ya. Dan nanti fiturnya adalah misalkan memesan makanan. Oke. Misalnya mahasiswa dan juga staf. Kemudian yang berikutnya adalah nantinya dia akan melakukan setelah memesan makanan, dia akan melakukan payment. Ya. Dan paymentnya ini bisa juga kita tarik garisnya antara user dengan payment, karena keduanya bisa payment. Jadi seperti ini juga boleh. Dan hubungan di antara keduanya, memesan dan payment, dari payment ini kita bisa tarik garis ke sini dan kasih simbol include, yang artinya dalam melakukan payment wajib memesan makanan terlebih dahulu. Dan paymentnya ini menggunakan sistem namanya si kantin pay katanya ya. Berarti ini sistem lainnya, kita bisa definisikan kotak seperti ini, namanya si kantin pay. Seperti ini, dan terhubung ke payment, ya seperti itu. Oke, dan lain-lain, kita lihat lagi case-nya. Di sini terdapat dua jenis pembeli, dosen dan mahasiswa bisa memberikan rating terhadap kios atau makanan. Mahasiswa bisa memberikan review, dosen enggak. Nah, artinya di sini kita bisa tambahkan give review. Ya, yang bisa memberikan reviewnya adalah mahasiswa, sementara dosen hanya bisa memberikan rating. Ini berdasarkan case tadi yang ada ya. Oke, sekarang alur bagaimana si kantin ini sudah kita definisikan. Ini simpelnya seperti ini, tapi Bapak Ibu bisa menambahkan poin-poin lainnya yang mungkin belum di-cover di sini ya, nantinya. Kemudian kita bisa definisikan dengan DFD ya. Ini kalau misalkan dengan use case ya. Jadi yang pertama kita siapkan case-nya. Untuk detail flow-nya bisa kita definisikan dengan DFD. Ya misalkan DFD konteksnya adalah prosesnya pemesanan makanan. Ya seperti ini. Dan terhubung dengan aktornya adalah mahasiswa.
seperti ini, dan dia akan ada flow data yang terjadi, misalnya yaitu pesan makanan flow-nya, dan feedback-nya adalah misalkan di sini invoice atau tagihan. Dan juga mahasiswa nantinya melakukan misalkan memberikan review dan feedback-nya misalkan ucapan terima kasih misalnya. Ya. Kemudian user lainnya staff atau dosen. Sebentar. Staff atau dosen. Dia melakukan di sini berikan rating ya, berarti di sini kasih rating, give rating, dan nanti feedback-nya adalah ucapan terima kasih dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita bisa definisikan konteks diagramnya level 0 seperti itu. Level satunya kita bisa detailkan misalnya proses, misalnya adalah pemesanan atau memberikan review. Ya. Ini level satunya, give review seperti ini. Ya. Nantinya kita hubungkan misalkan mahasiswa dalam memberikan review itu harus apa dulu, misalkan melewati misalnya proses lainnya, misalnya ada proses login, ya, ada proses lainnya misalkan lihat list reviewnya, ya, dan lain sebagainya terintegrasi satu sama lain. Ini untuk yang level 1. Level 2-nya kita lebih definisikan lagi secara detailnya. Seperti itu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Sebelum kita akhiri karena sudah jam 9. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Oh, ada partisipan yang raise hand, Bapak. Oh iya, silakan Bapak Ibu. Silakan Mbak Lita ya, dan juga Mbak Rizka. Silakan Mbak Lita mungkin terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak, materinya sangat insightful. Nah, mohon izin bertanya Bapak, yang di-explore dalam DFD level 1, itu berarti yang tertulis dalam flow-nya itu nggih Pak? Seperti review berarti yang dijabarkan dalam DFD level 1 adalah proses review-nya. Apakah seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lita. Ya, jadi saya langsung jawab ya. Ya, jadi misalkan di dalam konteks diagram ada flow, data flow-nya misalkan tadi memberikan review. Nah, memberikan review ini lebih spesifiknya itu bagaimana? Lebih spesifiknya itu akan kita definisikan di dalam level 1 gitu. Misalkan memberikan review itu misalnya dimulai dari user login terlebih dahulu, kemudian mendapatkan informasi akun usernya, setelah itu bisa melihat review yang lain, barulah kita bisa memberikan review gitu. Jadi di konteks diagramnya hanya tertera flow-nya itu memberikan review. Tapi di level 1 kita definisikan lebih detail memberikan review itu seperti apa. Di level 2-nya misalkan lebih spesifik lagi, misalkan dalam memberikan review misalkan kita kasih komen atau misalkan komennya bagaimana, itu bisa kita definisikan gitu ya. Kira-kira terjawab? Baik Bapak, mohon izin. Tetapi kalau yang di
DFD yang saya buat ini, Pak, yang di kotaknya itu adalah prosesnya. Nah, kalau seperti itu, berarti yang dijadikan di FD 1, level 1, itu adalah yang di kotaknya itu ya, Pak, ya? Sebenarnya itu juga tidak jadi masalah ya, Bu Lita. Jadi bisa juga yang kotaknya itu kita jadikan level 2, level satunya misalkan boleh. Yang penting kan bisa menjabarkan dalam flow diagramnya gitu. Jadi boleh itu prosesnya, boleh itu kotaknya, boleh itu flow-nya, itu bisa kita definisikan di level-level berikutnya. Tapi yang penting bisa nyambung gitu dan bisa dibaca oleh seluruh stakeholder yang terlibat di dalam perancangan sistem. Seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lita. Selanjutnya saya persilakan Mbak atau Ibu Rizka untuk berbicara. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam. Tadi hampir sama sih pertanyaannya, karena saya biasanya breakdown untuk level-level berikutnya itu di proses atau di lingkaran, tapi tadi sudah dijelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, kalau misalnya untuk perancangan, karena saya baru baru mencoba untuk memahami lebih dalam SIA, untuk perancangan sistem sendiri, kira-kira baiknya lebih baik pakai use case, flowchart atau DFD. Kalau misalnya itu sistem informasi, misalnya penjualan atau pembelian, karena rata-rata mahasiswa saya ada beragam tuh. Kalau misalnya kadang ada yang pakai DFD, tapi memang kebanyakan pakai DFD gitu dibandingkan pakai use case. Kira-kira itu kita tolok ukur atau standarnya, oh ini kapan pakai use case atau kapan pakai DFD atau tadi kapan pakai flowchart, meskipun tadi ada versus-versusnya ya. Dari pertanyaan yang tertulis tadi. Mungkin ada arahan dari Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rizka. Ya, jadi kapan kita menggunakan masing-masing diagram? Ya, ini pertanyaannya bagus. Jadi masing-masing diagram itu ada fungsinya masing-masing. Ketika kita menggunakan UML yang modelnya adalah salah satunya use case, artinya kita sudah tahu bahwa ke depannya sistem yang kita rancang ini adalah sistem yang berorientasi objek. Orientasi objek itu sebagai contoh misalkan, contohnya misalnya di game ya, game ketika membuat main apa ya, misalnya game Heyday misalnya, ketika kita klik layar dia akan nambah karakter baru, itu kan objek ya. Berarti sistem yang kita gunakan ini atau perancangan sistem yang kita buat adalah berbasis objek gitu. Sementara ada juga yang tidak berbasis objek. Umumnya bisa kita rancang dengan diagram apapun, seperti misalkan dengan flowchart, dengan DFD ya. Itu bisa kita definisikan. Tapi kalau lebih spesifik, kalau kita ingin mendefinisikan sistemnya ini berbasis objek, ada baiknya kita menggunakan UML, karena UML salah satu tools yang mana nanti akan bisa lebih mendefinisikan objek, karena di dalamnya itu selain ada use case ya, mungkin ada pelatihan berikutnya, ada juga terkait dengan kelas diagram, ada objek diagram ya, activity diagram, dan diagram lainnya yang lebih spesifik mendefinisikan objek gitu. Kalau flowchart umumnya lebih secara general ya, jadi tidak ada tools yang spesifik ya, seperti DFD atau IRD yang bisa mendefinisikan lebih detail ya. Kalau flowchart ya dimulai dari terminator atau start sampai dengan ada aktivitasnya, ada prosesnya, sampai dengan end ya, stop gitu. Nah, flowchart itu lebih general mendefinisikan alur sistem apapun. Jadi tidak berorientasi objek ya, tidak juga seperti DFD yang mendefinisikan interaksi aktor dengan sistem secara data flow gitu, tapi lebih secara umum gitu. Kalau saya biasanya dalam merancang sistem ya, ini yang saya biasa gunakan dalam merancang berbagai sistem, saya fokusnya untuk secara gambaran besarnya itu didefinisikan di use case terlebih dahulu, kemudian untuk spesifik dari bagaimana data itu bisa mengalir ya, itu bisa di DFD.
atau di activity diagram juga bisa didetailkan. Jadi use case itu bisa didetailkan di activity diagram, ya di DFD juga bisa. Kemudian secara database-nya, bagaimana penyimpanan datanya, ya, data storage-nya itu didefinisikan di ERD atau EER, Enhanced ERD namanya, EER. Nah, jadi masing-masing tools itu ada kegunaannya. Bahkan kalau kita mau mendefinisikan bisnis proses modeling, itu bisa kita gunakan tools lainnya, misalnya BPMN ya, Business Process Modeling Notation, atau misalkan tools lainnya seperti, ya banyak sih sebenarnya toolsnya. Saya nggak hafal satu-satu juga toolsnya. Mungkin seperti itu Bu Rizka. Gimana kira-kira terjawab? Ya cukup, terima kasih Pak penjelasannya. Baik, mungkin tidak ada lagi pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk materi dari saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah join, dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator Ibu Amelia. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Octaviano atas materinya yang luar biasa, dan mungkin ini akan menjadi pembuka untuk kelanjutan mungkin yang lebih advance terkait dengan sistem informasi tentunya dan penerapannya di akuntansi. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk mengikuti acara webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi. Nantikan acara-acara webinar selanjutnya Bapak Ibu. Saya akhiri sampai di sini. Apabila ada salah kata dan ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat malam mewakili tim panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi presensi webinar hari ini. Presensi akan dibuka selama 30 menit, sehingga kami persilakan untuk segera mengisi.